Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Haryadi Saputra dengan NIM 2003200667. Saya dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis, yaitu tentang negosiasi bisnis. Negosiasi adalah upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara dua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif harus berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Hasil negosiasi sering kali tidak seperti yang kita inginkan, karena di dalam negosiasi harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Negosiasi mencakup pembicaraan diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, dan positioning. Dalam negosiasi perlu diketahui yang pertama, apa yang diinginkan. Yang kedua, konsensus yang ingin dibuat. Yang ketiga, alternatif yang dimiliki. Yang keempat, pihak yang dihadapi. Dan yang kelima, apa yang ingin dikatakan. Kapan negosiasi dibutuhkan? Yang pertama, ketika ada pertentangan kepentingan. Yang kedua, perbedaan solusi. Dan yang ketiga, peluang berkompromi. Selanjutnya, manfaat negosiasi. Yang pertama, tercapainya tujuan. Melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesempatan terbaik, bukan sebagai penonton. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis atau win-win solution. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Negosiasi yang sukses diperoleh ketika mampu berkomunikasi secara efektif, mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain, dan menyelesaikan perdebatan, menerima hasil yang baik. Selanjutnya, bagaimana dengan negosiasi konvensional? Negosiasi konvensional, ciri-cirinya adalah fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Selanjutnya, model negosiasi konvensional yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, mendebat, dan berdebat. Bagaimana negosiasi yang efektif? Yang pertama, harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua, fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Selanjutnya, jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Yang ketiga, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Yang keempat, kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Terdapat 4 profil negosiator. 1. Konektor atau tips bernegosiasi dengan cara konektor. Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point. Pahami kondisi dulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Selanjutnya, networker atau penjaring. Tips bernegosiasi dengan networker yaitu jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga, produser. Tips bernegosiasi dengan produser, jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara menarik,
Kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Jika ia baru Anda dapat melanjutkannya. Yang keempat, analiser. Tips bernegosiasi dengan analiser, siapkan dukungan data secara lengkap. Terdapat beberapa elemen-elemen khusus sukses bernegosiasi. Di antaranya adalah yang pertama, waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahan. Yang keempat, strategi rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, sikap saling menghormati. Dan yang ketujuh, informasi lawan negosiasi. Yang ke-8, komunikasi yang efektif. Yang ke-9, positive thinking. 10, terbuka pada pertukaran. Selanjutnya mau berkompromi. Yang ke-12, bangun kesepakatan. Dan yang ke-13, evaluasi implementasi. Dalam bernegosiasi dibutuhkan keterampilan berargumen dengan melalui 2 langkah. Langkah pertama, pikirkan sesuatu yang mungkin. Yang kedua, ketahui pikiran pihak lain. Kekeliruan yang harus dihindari dalam negosiasi antara lain, 1. Menginginkan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, saling mengandalkan kekuatan. Yang ketiga, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah. Yang kelima, terjebak dalam satu pilihan. Yang keenam, memiliki mental win loss. Yang ketujuh, berpikir jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang. Yang ke-8, menekan pihak lain. Yang ke-9, menerima opini atau perasaan sebagai fakta. Yang ke-10, di posisi dianggap segalanya. Yang ke-11, percaya semakin besar otoritas akan memberi kekuatan. Yang ke-12, banyak bicara, sedikit mendengarkan. Yang ke-13, terlalu tergesa-gesa. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.